Dari Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan, Jaksa Agung langsung yang tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tur, Jaksa Agung Muda di bidang tur juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Itu sudah di tahun 2017 semuanya boleh. Agung Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2022 Muda bidang tata isi usaha surat negara dakwaan tidak atau boleh. Jamdatun pada Jadi gimana dong? 2017. Bang, Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Menurutnya kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda bidang tata usaha negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Namun Tom dan kuasa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. pada Pilpres Atas dasar itu kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Ya adalah Menteri Kejaksaan Agung Tom nih Jumat nanti gimana pada Pak tahun pendapannya, Pak? 2017 Jadi gini, membenarkan semua tahun 2017 yang ada dilakukan dua oleh Kementerian Perdagangan pendapat dalam hukum impor dari Kejaksaan Agung. Jadi Satu ditandatangani pendapat oleh hukum Jaksa dari Agung, Kejaksaan Agung. satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda malah bidang tata usaha bertentangan negara. dengan isi surat dakwaan. Pendapat hukum tersebut Jadi dimintakan di oleh surat Menteri pendapat Perdagangan hukum Kejaksaan Agung yang tahun intinya 2017 mengatakan yang boleh adalah dalam surat dakwaan Menteri Kejaksaan Agung mana yang kita pada tahun 2017 Artinya membenarkan semua Jumat nanti Pak Tom yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Ya, tahun dalam impor 2017 gula. dua kali Kejaksaan Ya. Agung mengeluarkan surat Jadi isi ke pendapat Menteri hukum dari Perdagangan Kejaksaan itu Agung berupa pendapat hukum malah atas bertentangan permintaan dengan isi dari surat dakwaan. Menteri Perdagangan. Boleh Jadi nggak di begini, surat- boleh nggak di begini, pendapat boleh hukum nggak Kejaksaan begini, Agung boleh, tahun boleh. 2017 mengatakan Ternyata boleh. yang Dalam dulu surat dakwaan katanya sekarang dulu pendapat tidak hukum boleh, Mana yang sekarang kita dibilang negara tidak ini? boleh dalam surat dakwaan. artinya tahun nanti di putusan 2025. Jumat nanti Bang, Pak berarti Tom berdasarkan pendapat hukum itu Ya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum Kejaksaan Agung atas langsung permintaan tanda tangan dari lagi. Menteri Jaksa Agung Perdagangan. yang tanda tangan itu. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh, Kalau dari boleh, situ boleh. harusnya bebas. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang Udah, dibilang tidak makanya boleh dalam diserahkan. surat dakwaan di tahun 2025. Ya, jadi Bang, berarti berdasarkan semua yang pendapat hukum didakwakan itu, itu Pak Tom diminta harusnya pendapat lolos, hukum Bang. Ya oleh harusnya lolos itu kan oleh lembaga yang sama persis sama. gitu loh oleh Menteri Perdagangan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi. Kejaksaan Agung Jaksa Agung yang tanda tangan itu Kejaksaan 2017. Agung Bebas ya, Bang, langsung ya, Bang. tanda tangan. Kalau dari Mengatakan, situ harusnya ini bebas. boleh, ini boleh, ini Harus. boleh, ini boleh. Sudah diserahkan Satu lagi surat dari Sudah, Jaksa Agung suratnya Muda sudah saya bidang serahkan. tindak pidana Ya, bidang tur jadi, Jaksa Agung Muda di semua bidang yang tur. didakwakan Juga mengatakan itu ini boleh, diminta ini pendapat boleh, ini hukum boleh. Di tahun oleh 2017 sama semuanya persis gitu boleh. loh oleh Menteri Tapi Perdagangan yang boleh itu tahun 2011, Kejaksaan tahun Agung yang tanda tangan 2025. Jaksa Surat Agung dakwaan langsung tidak tanda boleh. tangan mengatakan ini Jadi boleh, gimana ini dong? boleh, ini boleh, ini boleh. soal Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tur Jaksa Agung Muda di Rakman bidang yang mana tur sih? juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini Gua boleh. lupa.
di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok bang, Rasman di pen. Rasman yang mana sih? Mudah-mudahan gue lupa karena buat saya Gue terlalu ganteng dibanding dia. ya ada buat saya Gak tahu lo komen gue mau tidak ada gue yang di sana. dia belum Iya. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Ejos Product Wijaya. Menurutnya kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong Sentilan itu sudah dilayangkan mendapat izin Direktur dari Jaksa Penuntutan Agung HM Jampitsus Prasetyo Kejagung Sutikno dan juga Jaksa Agung tepatnya Muda di Bidang Kantor Tata Usaha Kejagung, Negara atau Jakarta Jamdatun pada Rabu pada 16 Juli 2017. 2025. Izin itu diberikan Selesai Jaksa Hotman Agung buka dan suara soal Jamdatun kasus importasi setelah dimintai gula pendapat Tom Lembong. hukum oleh Menteri Dalam Perdagangan atau pernyataannya, Mendak saat Hotman itu menyebut bahwa yaitu Tom Enggar Lembong bisa Tias Tolukita. dibebaskan lantaran Diketahui bahwa Enggar Jaksa sendiri Agung merupakan HM Mendak Prasetyo yang dan meneruskan Jamdatun kebijakan impor gula sudah memberikan kristal lampu setelah hijau Tom Lembong. soal importasi gula pada Aktivitas tahun impor gula mentah itu 2017. dilakukan untuk memenuhi Lantas kebutuhan mendengar gula klaim dalam tersebut, negeri. Sutikno meminta Atas dasar agar itu Hotman kemudian Hotman tidak membuat mengklaim bahwa kegaduhan. Tom Lembong Ia seharusnya menyebut bisa bahwa Hotman dibebaskan tidak bisa atas muncul tuntutannya. secara tiba-tiba Diketahui lalu sebelumnya memberikan Tom legal Lembong opinion dituding terlibat sehingga dalam membuat kasus publik dugaan ricuh. korupsi impor gula Menurutnya yang keputusan merugikan Jaksa keuangan Agung yang negara dimaksud senilai Hotman di sini 578 miliar adalah legal rupiah. opinion yang Ia disampaikan kemudian dituntut Kejaksaan jaksa pada dengan tahun hukuman kurungan 2017 penjara silam. selama 7 tahun Di mana saat dan itu denda diketahui bahwa senilai Enggar Tias 750 juta rupiah Tolukita subsidiar sudah 6 resmi bulan menggantikan kurungan. posisi Tom Namun Lembong Tom dan sebagai kuasa hukumnya Mendak. membantah tuntutan Ia jaksa menyebut bahwa LOI dengan tidak mengklaim tindakan itu serta-merta sebagai aksi memberikan izin politis. impor kepada Mereka menilai Enggar. bahwa kasus tersebut Hal itu berseberangan lantaran dengan semua program penguasa menteri pada harus Pilpres mengacu pada 2024 ketentuan kemarin. hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan Hotman, masalah soal impor gula ini justru Pak Tom nih harus Jumat, diluruskan nanti terlebih gimana, Bang? dahulu Tanggapannya, Bang? dalam Jadi rapat gini, komisi terbatas ada- agar bisa tuntas. Tahun 2017 Kendati demikian, ia meminta ada agar dua masyarakat tidak menjadi ricuh pendapat hukum atas penyidikan dari yang sudah berjalan Kejaksaan dan Agung. berlangsung hingga Satu kini. ditandatangani oleh Sutikno Jaksa Agung, menegaskan bahwa satu lagi penyidik sudah ditandatangani berusaha oleh menangani Jaksa kasus Agung dan Bidang importasi Tata gula Usaha dengan Negara. bijak dan tidak Pendapat asal-asalan. hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya, jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun Menurutnya 2017 kegiatan mengatakan importasi boleh gula yang dalam dilakukan surat oleh Tom dakwaan Lembong sekarang itu dinyatakan sudah tidak mendapat boleh. izin Jadi, mana dari yang kita Jaksa pegang di negara Agung ini? HM Prasetyo Artinya nanti dan juga keputusan Jaksa Agung Muda Jumat nanti, Bidang apa, Tata Tom, Usaha Negara atau Jamdatun Iya, pada tahun 2017 2017. dua kali Kejaksaan Agung Izin itu mengeluarkan diberikan surat ke Jaksa Agung dan Menteri Perdagangan Jamdatun yaitu berupa setelah dimintai pendapat hukum atas oleh permintaan Menteri dari Perdagangan Menteri atau Perdagangan. Mendak saat itu, Boleh nggak yaitu begini, boleh nggak Enggar begini, Tias boleh nggak Tolukita. begini, boleh. Diketahui bahwa Enggar sendiri Ternyata merupakan Mendak yang yang dulu meneruskan katanya kebijakan menurut impor pendapat gula boleh, kristal sekarang setelah Tom dibilang Lembong. tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun Aktivitas impor gula 2025. mentah itu Bang, dilakukan berarti untuk berdasarkan memenuhi pendapat kebutuhan hukum itu gula Pak dalam Tom negeri. harusnya lolos Bang ya. Atas harusnya dasar itu lolos, kemudian itu kan Hotman lembaga yang mengklaim sama. bahwa Tom Lembong Itu kan seharusnya Kejaksaan bisa Agung langsung tanda dibebaskan tangan atas lagi tuntutannya. Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun Diketahui 2017. sebelumnya Bebas ya, Tom Bang, Lembong dituding Kalau dari terlibat situ dalam harusnya bebas. kasus dugaan korupsi impor Harusnya. gula yang merugikan keuangan negara Sudah, senilai suratnya sudah saya serahkan. 578 miliar Ya, rupiah. jadi Ia kemudian semua yang dituntut didakwakan jaksa itu dengan diminta hukuman pendapat kurungan hukum oleh penjara selama 7 tahun sama persis gitu dan loh, oleh denda Menteri senilai Perdagangan 750 juta rupiah Kejaksaan subsidiar Agung yang 6 tanda bulan tangan kurungan. Jaksa Agung Namun langsung Tom tanda dan tangan kuasa mengatakan hukumnya membantah ini boleh, tuntutan ini boleh, jaksa ini boleh, ini dengan boleh. mengklaim tindakan Satu lagi itu surat dari sebagai Jaksa aksi Agung Muda politis. bidang tindak pidana Mereka menilai bidang turun. bahwa Jaksa kasus Agung Muda tersebut di bidang turun. berseberangan Juga mengatakan dengan ini boleh, ini penguasa boleh, pada ini boleh. Pilpres Di tahun 2017 2024 semuanya kemarin. boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi Hotman, isi soal surat dakwaan tuntutan tidak boleh. Pak Tom nih Jumat Jadi nanti gimana dong? gimana Bang tanggapannya Bang? Soal Jadi gini, tuntutan besok Bang, ada Rasman di pen tahun Rasman yang mana sih? 2017 ada Gua lupa. dua yang Gue terlalu ganteng dibanding dia. dari Kejaksaan Agung. Nggak tahu Satu lo komen gue ditandatangani ada oleh di sana. Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Iya, Negara. iya. Mudah-mudahan Pendapat gue hukum masih tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan. ya.
ya, Ada buat saya intinya semua tim lengkap. ya adalah Menurutnya kegiatan Menteri, importasi gula yang Kejaksaan dilakukan Agung oleh Tom Lembong itu pada sudah tahun mendapat izin 2017 dari Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan dan juga Jaksa semua Agung Muda Bidang Tata Usaha yang Negara atau dilakukan Jamdatun oleh pada Kementerian Perdagangan 2017. dalam impor Izin itu gula. diberikan Jaksa Agung Ya. dan Jamdatun Jadi setelah isi dimintai pendapat pendapat hukum hukum dari oleh Menteri Kejaksaan Agung Perdagangan tersebut atau Mendak saat itu, yaitu malah Enggar Tias bertentangan Tolukita. dengan isi surat dakwaan. Diketahui bahwa Enggar Betul. sendiri merupakan Mendak Jadi yang meneruskan di surat kebijakan impor di gula pendapat kristal hukum setelah Kejaksaan Tom Agung Lembong. tahun 2017 Aktivitas impor gula mengatakan mentah itu boleh, dilakukan untuk dalam memenuhi surat dakwaan kebutuhan gula dalam sekarang negeri. dinyatakan tidak boleh. Atas Jadi dasar itu mana yang kemudian kita Hotman pengen di negara mengklaim ini? bahwa Tom Lembong Artinya seharusnya nanti bisa di putusan dibebaskan atas Jumat nanti tuntutannya. Pak Tom Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding Ya, tahun terlibat dalam 2017 kasus dugaan dua kali korupsi impor Kejaksaan gula Agung mengeluarkan yang merugikan surat keuangan ke negara Menteri senilai Perdagangan, yaitu berupa 578 miliar pendapat rupiah. hukum Ia atas kemudian dituntut permintaan jaksa dari dengan hukuman Menteri kurungan Perdagangan. penjara selama Boleh 7 nggak tahun begini, boleh dan nggak begini, denda boleh senilai nggak begini, 750 boleh, juta boleh, rupiah boleh. subsidiar 6 bulan Ternyata kurungan. yang dulu Namun Tom dan katanya kuasa hukumnya dulu pendapat membantah hukum tuntutan boleh, jaksa sekarang dengan dibilang mengklaim tidak tindakan boleh itu dalam sebagai dakwaan aksi di tahun politis. 2025. Mereka menilai bahwa berarti kasus tersebut berdasarkan, berseberangan pendapat dengan hukum itu, penguasa pada Pak Tom Pilpres harusnya 2024 Ya kemarin. harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Hotman, soal Kejaksaan Agung ya, langsung Tomnya tanda tangan Jumat lagi. nanti gimana Bang? Jaksa Agung yang tanda tangan. Jadi gini, 2017. bebas ya Bang ada nanti ya Bang. Kalau dari tahun situ harus 2017 ada harus. dua pendapat hukum dari suratnya sudah Kejaksaan serahkan. Agung. Satu Ya. ditandatangani oleh Jaksa Agung, Semua yang satu tidak lagi kawan itu ditandatangani diminta oleh pendapat Jaksa hukum Agung dan oleh Bidang Tata Usaha Negara. oleh sama persis gitu Pendapat oleh hukum Menteri tersebut Perdagangan, dimintakan oleh Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung yang tanda tangan Yang intinya, Jaksa Agung langsung tanda ya, tangan adalah mengatakan ini boleh, ini boleh, Menteri ini boleh, Kejaksaan ini boleh. Agung Satu lagi pada surat tahun dari Jaksa Agung 2017 Muda bidang tindak pidana membenarkan bidang tun, semua Jaksa Agung Muda di bidang tun juga yang mengatakan ini dilakukan boleh, oleh ini boleh, ini Kementerian boleh. Perdagangan Di tahun dalam impor 2017 gula. semuanya boleh. Ya, Tapi yang jadi boleh-boleh itu isi tahun pendapat 2017, hukum tahun dari Kejaksaan 2025 Agung tersebut isi surat dakwaan malah tidak boleh. bertentangan dengan isi surat Jadi dakwaan. gimana dong? Bang, Jadi di surat di tuntutan pendapat besok, hukum Bang, Kejaksaan Agung Rasman di tahun 2017 mengatakan boleh, Rasman yang mana sih? dalam surat dakwaan sekarang Gua lupa. dikatakan tidak boleh. Jadi mana yang Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom Gak tahu lo komen gue masih ada buku Iya, yang di sana. tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ada buat saya Ternyata udah terlatih yang semua. dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang Dia dibilang belum tidak boleh dalam surat belum. dakwaan tahun 2025. Bang, berarti Merespons berdasarkan pernyataan pendapat hukum Hotman itu Paris Pak Tom sebelumnya, harusnya lolos Bang. Kejaksaan Ya, harusnya Agung lolos baru dong. ini Itu kan lembaga memberikan yang sebuah sama. sentilan kepada Itu kan kuasa Kejaksaan hukum Agung Direktur langsung PT tanda tangan Angels lagi Products Jaksa Tony Agung yang tanda Jaya, tangan tahun 2017. yaitu Hotman Bebas Paris. ya Bang nanti ya Bang. Kalau dari Sentilan situ itu harusnya bebas. dilayangkan Direktur Penuntutan Harusnya. Jampitsus Kejagung Sutikno, Sudah, tepatnya di suratnya sudah saya kantor serahkan. Kejagung Jakarta Ya, pada jadi, Rabu 16 Juli semua yang didakwakan 2025. itu diminta Selesai pendapat hukum Hotman oleh membuka suara soal kasus oleh sama importasi persis gitu gula loh, Tom oleh Lembong. Menteri Perdagangan Dalam pernyataannya, Hotman Kejaksaan menyebut Agung bahwa yang Tom tanda tangan Lembong bisa Jaksa dibebaskan Agung langsung tanda lantaran tangan Jaksa mengatakan Agung HM ini boleh, Prasetyo ini dan boleh, ini boleh, Jamdatun ini boleh. sudah memberikan Satu lampu lagi surat hijau dari Jaksa soal Agung Muda importasi bidang gula tindak pada pidana tahun bidang tun, 2017. Jaksa Agung Muda bidang Lantas tun juga mendengar mengatakan klaim ini boleh, ini tersebut, boleh, ini Sutikno boleh. meminta Di agar tahun Hotman 2017 semuanya tidak boleh. membuat kegaduhan. Tapi yang boleh-boleh itu Ia tahun menyebut bahwa 2011 tahun Hotman tidak bisa 2025 muncul menjadi secara isi surat tiba-tiba dakwaan tidak boleh. lalu memberikan legal Jadi opinion gimana dong? sehingga membuat publik Bang, ricuh. soal tuntutan Menurutnya besok Bang, keputusan Jaksa Rasman di Agung yang PM, dimaksud Hotman di sini Rasman yang mana sih? adalah legal opinion yang lupa. disampaikan Kejaksaan pada tahun Soalnya gue terlalu 2017 ganteng silam. dibanding dia. Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Nggak tahu lo komen gue Tolukita masih ada buku sudah yang di sana. resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa Iya, LO iya, ini iya. tidak serta-merta memberikan Mudah-mudahan gue izin masih impor anak buah kepada saya, Enggar. anak buah saya lengkap di sana, Hal itu tim. lantaran semua Ya. program menteri Ya. harus mengacu Anak buah saya pada udah terlatih ketentuan semua, hukum tim yang lengkap. sudah berlaku. Menurut Ya. Sutikno, Menurutnya, pembahasan kegiatan masalah importasi impor gula gula yang ini dilakukan justru oleh harus Tom Lembong diluruskan itu terlebih sudah dahulu mendapat izin dari dalam rapat Jaksa komisi Agung HM terbatas Prasetyo agar bisa dan juga tuntas. Jaksa Agung Muda Bidang Kendati Tata Usaha demikian, ia Negara atau meminta agar Jamdatun masyarakat pada tidak menjadi 2017. ricuh
Atas Izin itu penyidikan yang diberikan sudah Jaksa berjalan Agung dan dan berlangsung Jamdatun hingga kini. setelah dimintai pendapat Sutikno hukum oleh menegaskan Menteri bahwa Perdagangan penyidik atau sudah Mendak berusaha saat itu, menangani kasus yaitu Enggar importasi Tias gula dengan Tolukita. bijak dan tidak Diketahui bahwa Enggar asal-asalan. sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah Menurutnya, subsidi kegiatan 6 bulan importasi kurungan. gula yang dilakukan oleh Namun Tom dan kuasa Lembong hukumnya itu sudah membantah mendapat tuntutan izin jaksa dari Jaksa dengan mengklaim Agung tindakan HM itu sebagai Prasetyo aksi politis. dan juga Jaksa Agung Mereka Muda menilai Bidang bahwa Tata kasus Usaha tersebut Negara berseberangan atau dengan Jamdatun penguasa pada pada Pilpres 2017. 2024 kemarin. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah Soal dimintai putusan pendapat hukum Tom nih oleh Jumat, Menteri nanti Perdagangan gimana, Pak, atau tanggapannya, Mendak Pak? saat itu, Jadi gini, yaitu Enggar Tias ada Tolukita. tahun Diketahui bahwa Enggar 2017 sendiri merupakan ada Mendak yang dua meneruskan kebijakan impor gula pendapat kristal hukum setelah Tom dari Lembong. Kejaksaan Agung. Aktivitas impor Satu gula mentah itu ditandatangani oleh dilakukan Jaksa untuk Agung, memenuhi kebutuhan satu lagi gula dalam ditandatangani negeri. oleh Jaksa Agung Muda Atas Bidang Tata dasar Usaha itu, kemudian Negara. Hotman mengklaim bahwa Pendapat Tom hukum Lembong tersebut seharusnya dimintakan bisa oleh Menteri dibebaskan Perdagangan. atas tuntutannya. Yang Diketahui intinya sebelumnya, Tom Lembong ya dituding adalah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Menteri impor gula Kejaksaan Agung yang merugikan keuangan pada negara tahun senilai 2017 578 miliar rupiah. membenarkan semua Ia kemudian dituntut yang jaksa dengan dilakukan hukuman oleh kurungan Kementerian penjara Perdagangan selama dalam 7 impor tahun gula. dan denda Ya. senilai 750 Jadi juta isi pendapat rupiah hukum dari subsidi 6 Kejaksaan bulan Agung kurungan. Namun malah Tom dan kuasa bertentangan hukumnya dengan isi surat membantah dakwaan. tuntutan jaksa dengan Jadi mengklaim di tindakan surat itu di sebagai pendapat aksi hukum politis. Kejaksaan Agung tahun Mereka menilai 2017 bahwa mengatakan kasus boleh tersebut berseberangan dalam surat dengan dakwaan penguasa tidak. pada Sekarang dinyatakan Pilpres tidak boleh. Jadi 2024 mana yang kita kemarin. pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Apaan soal putusan ya, Tom nih Jumat Iya, tahun nanti gimana 2017 Pak? dua kali Tanggapannya, Pak? Kejaksaan Agung Jadi gini, mengeluarkan surat ke ada Menteri Perdagangan yaitu berupa tahun pendapat hukum 2017 atas permintaan ada dari dua Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, pendapat boleh nggak begini, boleh nggak dari begini, boleh. Kejaksaan Agung. Ternyata Satu yang dulu ditandatangani oleh katanya Jaksa menurut Agung. pendapat hukum boleh, Satu boleh, lagi boleh. Sekarang dibilang tidak ditandatangani boleh oleh dalam Jaksa surat Agung dakwaan Bidang tahun Tata Usaha 2025. Negara. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu tersebut Pak Tom harusnya dimintakan lolos, oleh Bang. Ya Menteri harusnya Perdagangan. lolos, itu kan lembaga yang sama. Yang intinya Itu kan Kejaksaan Agung, Ya, langsung tanda adalah tangan lagi Jaksa Agung ya tanda tangan itu Menteri 2017. Kejaksaan Bebas ya, Bang, Agung Kalau dari situ harusnya pada bebas. tahun 2017 Harusnya. membenarkan semua Sudah, suratnya sudah saya serahkan. yang dilakukan oleh Jadi, Kementerian Perdagangan semua yang didakwakan dalam itu impor diminta gula. pendapat hukum oleh Ya. oleh Jadi sama isi persis itu loh, pendapat oleh hukum Menteri dari Perdagangan Kejaksaan Agung tersebut ke Kejaksaan Agung yang tanda malah tangan Kejaksaan bertentangan Jaksa dengan Agung isi surat langsung tanda dakwaan. tangan mengatakan ini boleh, Jadi ini di, boleh, ini di boleh, surat, ini boleh. di pendapat hukum Satu lagi Kejaksaan surat dari Agung Jaksa Agung Muda tahun bidang tindak 2017 pidana mengatakan boleh Bidang Jaksa Agung Muda dalam di surat bidang dakwaan juga mengatakan ini boleh, sekarang ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu Artinya tahun nanti di 2017 tahun putusan 2025 Jumat nanti isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana tahun dong? 2017 dua kali Kejaksaan Agung tuntutan mengeluarkan besok, Bang, surat Rasman ke di pen Menteri Perdagangan yaitu Rasman yang berupa mana sih? pendapat hukum atas permintaan dari Yang Menteri Saya terlalu Perdagangan. ganteng dibanding Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh, Nggak tahu lo boleh, komen boleh, gue boleh. anak buku yang di sana. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, 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 sekarang Iya, dibilang iya, tidak iya. boleh dan Mudah-mudahan gue masih punya anak buat saya. Anak buat Bang, saya berarti lengkapi berdasarkan sana. pendapat hukum itu Pak Ya. Tom harusnya Anak buat saya lolos tetap Bang. pernah semua lolos itu kan lembaga yang sama. Ya, Menurutnya kegiatan importasi gula yang dilakukan langsung oleh tanda Tom tangan Lembong lagi. itu sudah Jaksa mendapat Agung ya, izin tanda tangan dari tahun Jaksa 2017. Agung HM Bebas ya, Bang, Prasetyo ya, Bang. dan juga Kalau dari Jaksa situ Agung Muda harusnya Bidang bebas. Tata Usaha Negara atau Harusnya. Jamdatun pada 2017. Izin itu Sudah, diberikan suratnya Jaksa udah saya Agung dan serahkan. Jamdatun setelah Ya, dimintai jadi pendapat hukum oleh semua Menteri yang Perdagangan didakwakan atau itu Mendak diminta saat itu pendapat yaitu hukum oleh, Enggar Tias Tolukita. oleh sama persis Diketahui gitu bahwa Enggar oleh sendiri merupakan Menteri Mendak Perdagangan yang ke- meneruskan ke- kebijakan ke impor gula Kejaksaan kristal Agung setelah yang Tom tanda tangan Lembong. Jaksa Agung Aktivitas impor langsung gula tanda mentah itu tangan dilakukan mengatakan, untuk memenuhi ini kebutuhan boleh, gula ini boleh, dalam ini negeri. boleh, ini boleh. Atas dasar itu kemudian Satu lagi Hotman surat dari mengklaim Jaksa Agung bahwa Muda Tom bidang Lembong tindak pidana seharusnya bisa bidang dibebaskan tun. Jaksa atas Agung Muda tuntutannya. bidang tun. Juga mengatakan ini Diketahui boleh, ini sebelumnya boleh, Tom ini Lembong boleh. dituding Di terlibat tahun dalam 2017 kasus semuanya dugaan boleh. korupsi
impor gula Tapi yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Surat dakwaan tidak Ia boleh. kemudian dituntut jaksa dengan Itu hukuman gimana dong? kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta. Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen, gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan udah terlatih semua, tim lengkap sudah. Atau mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat Seperti yang nanti gimana Bang? Pendapannya Bang? Jadi gini,
ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. yang akan Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan. PSI juga telah menyiapkan yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak 2016 ke 2017 ya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan itu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang nanti ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Saya sampaikan ke Harusnya. dari Kabupaten Sidoarjo, saya kembalikan ke Surat yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan akan digelar di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Namun demikian PSI juga telah menyiapkan tempat khusus nggak tahu lo komen gue masih tidak ada gue yang di sana belum di mana di Ini setelah ini bakal ke Jagung berarti. iya mudah-mudahan gue masih karena bos saya sudah lengkap di sana tim Jokowi Dodo kita masuk ke pemerintahan anak bos saya kan terlatih semua tim lengkap sudah Partai Solidaritas Indonesia ya yang belum akan digelar Kongres di Kota Solo mendatang. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Selesai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jam Datun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa.
Ia Namun menyebut PSI bahwa tetap LO ini menyiapkan tidak posisi serta-merta khusus bagi memberikan sosok yang izin dianggap impor sebagai kepada panutan Enggar. oleh banyak kader Hal itu partai lantaran tersebut. semua program Informasi menteri lengkapnya harus sudah mengacu terhubung bersama pada kita rekan Anang ketentuan Maruf, hukum yang jurnalis Tribun sudah Solo. berlaku. Rekan Anang, silakan informasi Menurut selengkapnya Sutikno, dari Anda. pembahasan masalah impor gula ini Terima kasih justru rekan harus media dan diluruskan selamat terlebih siang, dahulu Tribuners. dalam rapat kondisi terbatas Seperti yang agar dijelaskan bisa tadi, tuntas. politikus senior Kendati sekaligus demikian, ia Presiden meminta agar Republik masyarakat Indonesia tidak ke-7 menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah dipastikan tidak berjalan masuk dan dalam berlangsung bursa hingga pemilihan kini. Ketua Umum Sutikno Partai menegaskan bahwa Solidaritas penyidik Indonesia sudah atau berusaha PSI menangani kasus yang akan importasi gula dengan dilakukan bijak dan Komnas tidak itu akan digelar asal-asalan. di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 kemudian tahu-tahu muncul LO 2025 menjadi mendatang. gaduh. Namun Kita harus tahu kemudian apa isi LO itu. PSI juga telah menyiapkan tempat Begitu kan khusus ya. untuk Jadi jangan terus kemudian Presiden ada itu LO ini ada LO di mana dilakukan ketua DPD dan LO itu juga Farid dasarnya mesti Muhammad dibuat mengaku berdasarkan aturan-aturan yang ada. Joko Widodo tidak Hanya masuk seperti bisa itu. pemilihan Ketua Umum PSI Dan itu kalau saya melihat Partai beliau nggak Solidaritas Indonesia masalah. yang Menurutnya, akan kegiatan Kongres di importasi Kota gula Solo yang Bapak. dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung Farid HM juga Prasetyo mengatakan dan bahwa juga Jaksa khususnya Agung Muda bidang dengan tata PSI usaha negara atau Joko Jamdatun Widodo pada yang 2017. Dewan Izin itu diberikan Dewan Jaksa Pembina Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar perlu saya Tias sampaikan Tolukita. rekan Pusna pada Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. memaparkan bahwa Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, Mereka menilai pemirsa. bahwa kasus Namun tersebut PSI tetap berseberangan menyiapkan dengan posisi penguasa khusus pada bagi sosok Pilpres yang dianggap sebagai 2024 panutan kemarin. oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Jadi gini, ada tahun 2017 seperti yang ada dijelaskan tadi dua politikus senior sekaligus pendapat Presiden hukum Republik dari Indonesia ke-7 Kejaksaan Agung. Satu dipastikan ditandatangani masuk oleh dalam Jaksa bursa Agung, pemilihan satu Ketua lagi Umum ditandatangani Partai oleh Jaksa Solidaritas Agung Muda Indonesia bidang atau tata usaha PSI negara. yang akan dilakukan Pendapat hukum pemilihan tersebut itu akan digelar di dimintakan oleh Kongres Menteri PSI Perdagangan. di Kota Solo pada tanggal 9 Yang sampai intinya 20 Juli 2025 adalah mendatang. Namun Menteri kemudian Kejaksaan PSI Agung juga telah menyiapkan pada tempat tahun khusus 2017 membenarkan semua di mana yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dikatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti apa Tom 2016 ke Dewan 2017 Pembina Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat perlu hukum saya sampaikan atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. memaparkan bahwa Ternyata pihaknya yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lolos tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harus. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya sekian serahkan. rekan Justina bisa Ya, saya jadi sampaikan ke semua yang dari didakwakan itu Kabupaten diminta Sidoarjo. pendapat Saya hukum kembalikan oleh ke
yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Dipastikan diinformasikan soal tuntutan besok Bang, Rasman Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan pemenang itu akan digelar di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025. Namun demikian PSI juga telah menyiapkan tempat khusus Presiden mudah-mudahan gua masih kuat anak buah saya lengkap di sana tim ketua ya. Anak buah saya kan terlatih semua tim lengkap. Dia belum ada. Jokowi Dodo tidak masuk bisa pemilihan. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025, seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jam Datun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan dilakukan pemenang itu akan dibuat di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Namun demikian PSI juga telah menyiapkan tempat khusus untuk Presiden Jokowi Dodo, di mana ketua divisi Paris Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jam Datun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jam Datun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis.
Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa yang akan pada digelar di Kota Pilpres Solo pada 19 hingga 2024 kemarin. 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Jadi gini, Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu Seperti yang ditandatangani dijelaskan oleh tadi, Jaksa politikus Agung, ini satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Pemuda Bidang Tata Usaha Negara. dipastikan Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Partai Perdagangan Solidaritas Indonesia atau PSI yang intinya akan ya adalah pemilihan juga akan digelar di Kongres Menteri PSI di Kota Kejaksaan Solo Agung tanggal 9 sampai pada tahun 2025 mendatang. membenarkan Namun semua kemudian PSI juga yang telah dilakukan menyiapkan oleh Kementerian tempat khusus Perdagangan untuk dalam impor gula. Presiden Ya. itu seperti Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak juga Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Marcel lolos, Bang. Ya harusnya dia lolos tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung yang tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang, nanti ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas, harusnya. Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Yang akan Agung digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Seperti yang dijelaskan tadi, Soal politikus tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? dipastikan bisa masuk dalam bursa pemilihan umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan dilakukan pemilihan juga akan dibuat di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Mudah-mudahan Namun kemudian PSI juga telah menyiapkan tempat khusus untuk Presiden itu di mana di ketua yakni Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamjatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak.
Ketua Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan Sekian izin pertanyaan impor Yusni yang kepada bisa saya Enggar. sampaikan ke Hal itu lantaran semua dari program menteri Kabupaten harus Sidoarjo. mengacu Saya kembalikan pada ke ketentuan hukum yang yang akan digelar sudah di Kota Solo berlaku. pada 19 hingga Menurut 20 Juli Sutikno, pembahasan 2025 masalah mendatang, impor gula ini pemirsa. justru harus Namun PSI diluruskan tetap terlebih menyiapkan dahulu posisi khusus dalam rapat bagi sosok yang kondisi dianggap terbatas sebagai agar panutan bisa oleh tuntas. banyak kader partai tersebut. Kendati demikian, Informasi ia lengkapnya meminta agar sudah terhubung masyarakat bersama kita tidak rekan Anang menjadi Baruf, ricuh jurnalis Tribun atas Solo. penyidikan Rekan yang Anang, sudah silakan berjalan informasi dan selengkapnya dari berlangsung Anda. hingga kini. Baik, terima kasih Sutikno rekan. menegaskan Pernyataan bahwa selamat siang, penyidik sudah Tribun berusaha Solo. menangani kasus importasi gula Seperti dengan yang bijak dijelaskan dan tadi, tidak politikus asal-asalan. sekaligus Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Terus kemudian dipastikan tidak masuk dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan pemilihan itu akan digelar di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Menurutnya, dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituduh terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi Polilpres 2024 kemarin. Saya sampaikan dari Kabupaten Sidoarjo, saya kembalikan ke soal putusan yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Seperti yang dijelaskan pendapat tadi, hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan yang intinya ya adalah bursa pemilihan ketua umum Menteri Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada yang tahun akan 2017 pemilihan itu akan digelar di Kongres PSI di Kota Solo yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Namun demikian jadi isi pendapat PSI juga hukum telah dari menyiapkan Kejaksaan Agung tempat tersebut khusus untuk malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Tom 2016 ke 2017 ya. Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang. Ya harusnya lolos, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi. Jaksa Agung yang tanda tangan itu 2017. Bebas ya Bang, Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Sudah diserahkan ke hakim juga ya? Suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung
bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Tuntutan besok Pak, Rasman di Rasman yang mana sih? Seperti yang dijelaskan tadi, politikus Yang soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. dipastikan kita masukkan bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan dilakukan pemenang itu akan dibuat di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025. Terlatih semua tim berangkat. Namun demikian PSI juga telah menyiapkan tempat khusus untuk Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LOI tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam yang akan digelar rapat di Kota komisi Solo pada terbatas 19 hingga agar bisa 20 tuntas. Juli 2025 mendatang, Kendati pemirsa. demikian, ia meminta Namun agar PSI tetap masyarakat menyiapkan tidak posisi menjadi khusus ricuh bagi atas sosok yang penyidikan dianggap yang sebagai sudah berjalan panutan dan oleh banyak berlangsung kader hingga partai kini. tersebut. Informasi Sutikno lengkapnya menegaskan sudah terhubung bahwa bersama kita penyidik rekan sudah Anang berusaha Baruf, jurnalis menangani Tribun kasus Solo. importasi Rekan gula Anang, dengan silakan bijak informasi dan selengkapnya tidak dari Anda. asal-asalan. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Jangan terus berada. kemudian Seperti yang dijelaskan tadi, politikus Minor sekaligus Ya, kita harus tahu apa isi LO Republik itu. Indonesia dan itu Kan begitu kan ya. dipastikan Jadi bisa jangan terus masukkan kemudian bursa pemilihan ada ketua LO umum ini, ada LO Partai boleh Solidaritas begini. Indonesia Kalian atau punya PSI apa? yang akan dilakukan pemenang itu akan dibuat di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Namun demikian PSI juga telah menyiapkan Menurutnya, tempat kegiatan khusus importasi untuk gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Masuk bursa pemilihan ketua umum. Soal putusan Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan ke Jadi gini, saya kembalikan ke yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda.
dimintakan oleh Menteri Perdagangan Selamat siang. yang intinya Seperti yang dijelaskan ya tadi, adalah politikus sekaligus Presiden Menteri Kejaksaan Agung itu pada tahun 2017 kan bisa masuk dalam bursa membenarkan pemilih umum semua Partai Solidaritas Indonesia yang atau dilakukan PSI oleh Kementerian yang akan Perdagangan dalam import gula. pemenang juga akan digelar di Ya. Kongres Jadi PSI di isi Kota Solo pendapat pada hukum dari tanggal Kejaksaan 9 Agung sampai tersebut 20 Juli 2025 malah mendatang. bertentangan dengan isi surat Namun dakwaan. demikian Gitu loh. PSI Jadi juga di, telah di menyiapkan surat di tempat pendapat khusus hukum untuk Kejaksaan Agung tahun Presiden 2017 mengatakan boleh, Widodo, dalam surat di mana dakwaan di sekarang dinyatakan Ketua tidak boleh. DPD Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Farid Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom Jokowi Dodo bisa masuk ke Ya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya Perlu saya lolos, sampaikan itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan itu 2017. Ya Bang, ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. daripada partai lain. Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda di bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya yang akan boleh. digelar di Kota Solo pada Tapi 19 yang hingga boleh 20 itu tahun Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Yang pertama terlalu ganteng dibanding dia. Seperti yang dijelaskan tadi, ada buku yang di sana. Ini setelah ini bakal ke Jagung. dipastikan bisa masuk dalam bursa Mudah-mudahan gua masih kuat karena buat Partai saya Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan dilakukan pemenang juga akan digelar di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 20 Juli 2025 mendatang. Merespons pernyataan Namun, Hotman Paris demikian, sebelumnya, PSI juga Kejaksaan telah Agung menyiapkan baru-baru ini tempat memberikan khusus sebuah untuk sentilan kepada kuasa hukum Presiden Direktur Jokowi PT Dodo, Angels Widodo, Products Tony di Wijaya, mana dijatuhkan yaitu oleh Hotman Ketua Paris. DPD PSI Sudarso Sentilan itu dilayangkan Farid Direktur Penuntutan Muhammad Jampitsus Toya Kejagung mengaku, Sutikno, tepatnya di kantor Jokowi Dodo Kejagung, tidak masuk Jakarta bursa pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat komisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh Yang akan digelar di Kota atas Solo pada penyidikan yang sudah 19 hingga berjalan dan 20 Juli berlangsung hingga 2025 kini. mendatang, pemirsa. Sutikno Namun menegaskan PSI tetap bahwa menyiapkan penyidik sudah posisi berusaha khusus menangani bagi kasus sosok yang importasi dianggap gula sebagai dengan panutan bijak oleh dan banyak tidak kader partai asal-asalan. tersebut. Informasi lengkapnya
Sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan. Selamat siang, Tribuners. Begitu kan ya. Seperti yang dijelaskan tadi, politikus senior Presiden Republik Indonesia dipastikan tidak masuk dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan pemilihan itu akan dibuat di Kongres PSI di Kota Solo pada tanggal 9 Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan... Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan surat dakwaan. PSI di Kota Solo jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan PSI juga telah menyiapkan tempat khusus mana yang kita pegang di negara ini. Presiden Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan itu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos. Harusnya lolos tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang, artinya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. memaparkan bahwa Suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017 tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan. Selamat siang. Ini setelah ini bakal ke Jagung Seperti yang dijelaskan tadi, politikus mudah-mudahan gua masih karena buat saya sudah lengkap di sana tim ya. Dipastikan bisa masuk dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akan
pemilihan juga akan Merespons digelar di pernyataan Kongres Hotman Paris PSI sebelumnya, di Kota Solo Kejaksaan pada Agung tanggal baru-baru 9 ini sampai memberikan 20 sebuah Juli sentilan 2025 kepada kuasa mendatang. hukum Direktur PT Namun Angels demikian, Products Tony Wijaya, PSI juga telah yaitu menyiapkan Hotman Paris. tempat khusus untuk Sentilan itu dilayangkan Direktur Presiden Penuntutan Joko Jampitsus Widodo, Kejagung di mana Sutikno, dibeberkan tepatnya di oleh kantor Ketua Kejagung, DPD Komisi Jakarta Sidoarjo, pada yakni Rabu 16 Farid Juli 2025. Muhammad Selesai Hotman mengaku buka suara soal kasus importasi Joko gula Widodo Tom tidak Lembong. masuk bursa pemilihan Dalam Ketua pernyataannya, Umum Hotman menyebut bahwa PSI. Tom Lembong bisa dibebaskan Partai Solidaritas lantaran Indonesia Jaksa Agung akan HM digelar Prasetyo dan Kongres di Jam Kota Solo Datun mendatang. sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Farid juga Lantas menyebutkan mendengar bahwa klaim posisi tersebut, yang akan Sutikno diberikan meminta PSI agar Hotman tidak membuat Joko Widodo, kegaduhan. yakni Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul Dewan secara Pembina, tiba-tiba lalu yang memberikan akan legal opinion diberikan sehingga membuat publik Pak ricuh. Jokowi. Menurutnya, Dan, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud perlu Hotman saya di sini sampaikan rekan Pusat adalah pada legal bulan opinion yang disampaikan lalu, kejaksaan atau pada bulan tahun lalu, 2017 silam, Jokowi telah di mana saat itu memaparkan diketahui bahwa bahwa Enggar Tias pihaknya Tolugita akan sudah resmi mengusir, menggantikan posisi PSI Tom Lembong sebagai Mendak. daripada Ia partai menyebut lain. bahwa LO ini tidak Dan serta-merta itu, memberikan termasuk izin juga impor kepada Enggar. Hal itu lantaran Pak semua Jokowi program akan menteri dipilih harus sebagai mengacu Ketua pada Umum ketentuan PSI hukum namun yang sudah jelang berlaku. Kongres PSI di Kota Menurut Solo ini Sutikno, ternyata, pembahasan masalah impor gula ini justru harus Jokowi Dodo ini diluruskan tidak terlebih dahulu dalam dapat rapat atau komisi tidak terbatas dipastikan agar bisa masuk tuntas. bursa pemilihan Kendati demikian, ia Ketua meminta Umum agar masyarakat tidak di menjadi PSI. ricuh Sekian atas rekan penyidikan yang Yusnia, sudah bisa berjalan dan saya sampaikan berlangsung hingga kini. dari Sutikno Bapak menegaskan Saya bahwa kembalikan penyidik ke sudah berusaha yang akan menangani digelar di kasus Kota Solo pada importasi gula 19 dengan hingga bijak 20 dan Juli tidak 2025 asal-asalan. mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan dan selamat siang. Seperti yang dijelaskan tadi, politikus Presiden dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada dipastikan bisa masuk dalam bursa pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya, yang akan kegiatan importasi gula dilakukan yang dilakukan oleh pemilihan Tom juga akan digelar Lembong di itu Kongres sudah mendapat izin PSI dari di Kota Jaksa Solo pada Agung HM tanggal 9 Prasetyo sampai 20 dan juga Jaksa Juli Agung Muda bidang 2025 tata usaha negara atau Jam Namun Datun pada demikian, PSI 2017. juga telah menyiapkan Izin itu diberikan tempat khusus Jaksa Agung dan Jam Datun setelah Presiden dimintai Joko pendapat Widodo, hukum di oleh mana Menteri Perdagangan atau ditetapkan Mendak saat oleh itu, Ketua yaitu DPD Enggar Komisi Tias Sidoarjo, Tolugita. yakni Farid Diketahui bahwa Enggar Muhammad sendiri Toya merupakan Mendak yang mengaku, meneruskan kebijakan impor gula Joko kristal Widodo tidak setelah masuk Tom bursa Lembong. pemilihan Ketua Aktivitas Umum impor gula mentah PSI. itu dilakukan untuk memenuhi Partai kebutuhan Solidaritas gula Indonesia dalam negeri. akan digelar Atas Kongres dasar di itu, Kota Solo kemudian mendatang. Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas Farid juga tuntutannya. mengatakan bahwa Diketahui posisinya sebelumnya, Tom Lembong PSI dituding terlibat dalam kasus Joko dugaan Widodo, korupsi yakni, impor gula Dewan- yang merugikan keuangan negara Dewan senilai Pembina 578 miliar rupiah. Ia kemudian Pak dituntut Jokowi. jaksa dengan hukuman Dan, kurungan penjara selama 7 tahun perlu saya sampaikan dan rekan denda Pusat senilai pada 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jokowi telah Namun Tom dan kuasa hukumnya memaparkan membantah bahwa tuntutan pihaknya jaksa dengan akan mengklaim mengusir, tindakan itu sebagai PSI aksi politis. daripada Mereka menilai bahwa partai kasus tersebut lain. berseberangan Hal dengan itu, penguasa pada termasuk Pilpres juga 2024 kemarin. Pak Jokowi akan dipilih sebagai ketua umum Hotman, PSI. soal putusan Pada Pak yang Tom ini Kongres Jumat PSI di nanti Kota gimana Solo Pak ini tanggapannya? ternyata, Jadi gini, Jokowi Dodo ini ada juga tahun dapat atau 2017 tidak dipastikan ada dua bisa pemilihan pendapat hukum dari di Kejaksaan Agung. Sekian rekan Satu Yustina, ditandatangani saya oleh sampaikan Jaksa ke Agung, satu dari lagi ditandatangani Bapak oleh Fraksi, saya Jaksa kembalikan ke Muda Bidang Tata Usaha Yang akan digelar di Negara. Kota Solo pada 19 hingga 20 Pendapat Juli hukum tersebut 2025 mendatang, dimintakan pemirsa. oleh Menteri Namun PSI Perdagangan. tetap menyiapkan posisi khusus bagi Yang sosok yang intinya dianggap sebagai panutan ya oleh banyak adalah kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. pada tahun Rekan Anang, 2017 silakan informasi selengkapnya dari Anda. membenarkan Terima kasih rekan semua Yustina dan selamat siang. yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Seperti yang dalam dijelaskan impor tadi, gula
politikus senior sekaligus presiden. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut dipastikan bisa masuk malah dalam bursa bertentangan pemilihan dengan isi ketua surat umum dakwaan. Partai Solidaritas Indonesia Jadi atau di PSI surat yang akan pendapat hukum Kejaksaan Agung pemilihan tahun itu akan digelar 2017 di mengatakan Kongres boleh, PSI di dalam Kota surat Solo dakwaan pada tanggal sekarang 9 dinyatakan sampai tidak boleh. 20 Jadi Juli mana yang kita pegang di 2025 negara ini? mendatang. Namun nanti di demikian putusan Jumat PSI nanti juga telah Pak menyiapkan tempat khusus Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi. Jaksa Agung yang tanda tangan itu 2017. Bebas ya Bang Ati Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. perlu saya sampaikan Sudah, suratnya sudah saya serahkan. beberapa Ya, bulan lalu jadi Jokowi semua yang telah didakwakan itu diminta mengatakan pendapat hukum bahwa oleh pihaknya oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung yang tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana Biartun, Jaksa Agung Muda Biartun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Sekian Jadi gimana dong? yang bisa saya sampaikan ke tuntutan dari besok Bang, Kabupaten Sidoarjo. Saya kembalikan ke yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Mudah-mudahan gua masih anak buah saya lengkap di sana tim. Ya. seperti yang dijelaskan Anak buah saya sudah terlatih semua tim lengkap. Dia belum dipastikan kita masih dalam bursa Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Product Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatur sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba, lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Dari Kabupaten Sidoarjo, saya kembalikan ke studio. Yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus
bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Dasarnya mesti Terima kasih rekan. dibuat berdasarkan aturan kontrolnya ada itu semuanya Seperti yang dijelaskan tadi, politikus sekaligus presiden kalau saya melihat Republik clear Indonesia nggak ada masalah. tersebut. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Daripada partai lain. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan Yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang, pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, Terima kasih rekan. jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut Seperti yang dijelaskan tadi, malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, Partai dalam surat Solidaritas dakwaan Indonesia atau sekarang PSI dinyatakan tidak yang boleh. akan Mana yang kita pegang di negara Kongres ini? juga akan digelar di Kongres Artinya nanti di PSI di Kota Solo Jumat nanti Pak tanggal Tom 9 sampai 20 Juli Ya, tahun 2025. 2017 2 kali Namun Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat ke PSI juga telah Menteri menyiapkan Perdagangan yaitu tempat berupa khusus pendapat untuk hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lurus tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang nanti ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas, harusnya. Dewan Pembina Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Bidang Tun, Jaksa Agung Muda Bidang Tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang soal tuntutan besok Bang Rasman di PN Rasman yang mana sih? rekan buktinya bisa saya sampaikan ke Yang pernah, gue terlalu dandan dibanding dia.
yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terlatih semua tim Terima kasih rekan. Selamat siang. Ya belum ada. Seperti yang dijelaskan tadi, politikus Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa tasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba, lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam. Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Ketua Umum di PSI. Sekian rekan misinya saya sampaikan dari Kabupaten Bekasi, saya kembalikan ke yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Jokowi telah memaparkan bahwa pihaknya akan ini Jumat nanti gimana Bang tanggapannya? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan. Yang intinya saya sampaikan ke dari Menteri Kejaksaan Agung
yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Bertentangan dengan isi surat dakwaan. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mari kita pegang di negara ini. Artinya nanti di putusan Jumat nanti yang akan dilakukan tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang. Ya harusnya lolos tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung yang tanda tangan itu 2017. Bebas ya Bang, artinya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Sudah diserahkan ke hakim juga ya? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang Jaksa Agung Muda juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2011 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2011, tahun 2022 jadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN sekian rekan mestinya saya sampaikan ke buku yang di sana. dari kabupaten Sidoarjo, saya kembalikan ke yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli di sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Baruf, jurnalis Tribun Solo. Rekan Anang, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan di Hidup 5 seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jam Datun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jokowi Dodo ini tidak dapat atau tidak tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Yang akan digelar di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli 2025 mendatang pemirsa. Namun PSI tetap menyiapkan posisi khusus bagi sosok yang dianggap sebagai panutan oleh banyak kader partai tersebut.
Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Menurutnya Solo. kegiatan Rekan Anang, importasi silakan gula yang informasi dilakukan selengkapnya dari oleh Anda. Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. 2025. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politik Pilpres 2024 kemarin. Dan perlu saya sampaikan Hotman, soal putusan Pak Tom di Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 saya sampaikan ke membenarkan semua yang dilakukan yang akan oleh digelar di Kota Solo pada 19 ini banyak kader partai yang tersebut. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang nanti ya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Bidang Tun, Jaksa Agung Muda Bidang Tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN... Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen, gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Jagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan udah terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya,
Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang, tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung
tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom yang 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang, artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang pertama. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu, no komen, gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana, tim. Ya. Anak buah saya kan udah terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Agung? Iya, belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam. Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya lihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo
dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung yang tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang pertama. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen gue masih di sana. Anak buku yang di sana. Belum dengar kabar itu? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap juga. Nah, mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong.
Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh. Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata
yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang, artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN nggak tahu, no komen, gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih ikut. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Ya belum ada. Sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2020. Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam. Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Aturan-aturan yang ada itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun
dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politik Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya, jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Nggak tahu no komen, gue masih di sana. Ada gue yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam.
Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Suratnya sudah saya serahkan.
Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan, Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN... Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang pertama. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen, gue masih di sana. Anak gue yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti. Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya udah terlatih semua, tim lengkap juga. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Kemarin suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung langsung yang tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? Gue lupa. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Nggak tahu, no komen, gue masih di sana. Anak gue yang di sana. Belum dengar kabar itu? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya, belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam.
Di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah apa. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang, tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos tuh, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan.
Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan, Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN... Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu, no komen, gue masih di sana. Anak gue yang di sana. Belum dengar kabar itu belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya udah terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah apa. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Pak? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen, gue masih di sana. Anak gue yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam.
di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah apa. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan.
Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN... Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang pertama. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Nah, mungkin ada laporan dari anak buahnya Abang? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam, di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan, gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang? Ya harusnya lolos dong, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung lagi tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Suratnya sudah diserahkan ke hakim juga ya Bang? Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2017, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di Rasman yang mana sih? Gue lupa. Yang pertama. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Gak tahu no komen, gue masih di sana. Ada buku yang di sana. Belum dengar kabar itu ya? Belum. Ini setelah ini bakal ke Kejagung berarti? Iya. Mudah-mudahan gue masih kuat. Anak buah saya sudah lengkap di sana tim. Ya. Anak buah saya kan terlatih semua, tim lengkap sudah. Mungkin ada laporan dari anak buahnya Agung? Iya belum ada. Merespons pernyataan Hotman Paris sebelumnya, Kejaksaan Agung baru-baru ini memberikan sebuah sentilan kepada kuasa hukum Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, yaitu Hotman Paris. Sentilan itu dilayangkan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno, tepatnya di kantor Kejagung, Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Seusai Hotman buka suara soal kasus importasi gula Tom Lembong. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa Tom Lembong bisa dibebaskan lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun sudah memberikan lampu hijau soal importasi gula pada tahun 2017. Lantas mendengar klaim tersebut, Sutikno meminta agar Hotman tidak membuat kegaduhan. Ia menyebut bahwa Hotman tidak bisa muncul secara tiba-tiba lalu memberikan legal opinion sehingga membuat publik ricuh. Menurutnya, keputusan Jaksa Agung yang dimaksud Hotman di sini adalah legal opinion yang disampaikan Kejaksaan pada tahun 2017 silam.
di mana saat itu diketahui bahwa Enggar Tias Tolukita sudah resmi menggantikan posisi Tom Lembong sebagai Mendak. Ia menyebut bahwa LO ini tidak serta-merta memberikan izin impor kepada Enggar. Hal itu lantaran semua program menteri harus mengacu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Menurut Sutikno, pembahasan masalah impor gula ini justru harus diluruskan terlebih dahulu dalam rapat kondisi terbatas agar bisa tuntas. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak menjadi ricuh atas penyidikan yang sudah berjalan dan berlangsung hingga kini. Sutikno menegaskan bahwa penyidik sudah berusaha menangani kasus importasi gula dengan bijak dan tidak asal-asalan. Jangan terus kemudian tahu-tahu muncul LO menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu. Kan begitu kan ya. Jadi jangan terus kemudian ada LO, wah ini ada LO boleh begini-begini. Kita lihat dulu LO-nya bunyinya kayak apa. Dan LO itu juga dasarnya mesti dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya supaya diluruskan. Begitu. Dan itu kalau saya melihat clear, nggak ada masalah. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang, tanggapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada 2 pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula.